Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai rancangan perumahan dan kawasan berkonsep sustainable. Yang pertama itu, apakah kalian tahu perbedaan antara perumahan dan rumah? Nah, kita jelaskan di sini. Saya jelaskan di sini, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian bagi manusia dan sarana pembinaan bagi keluarga. Lalu apa sih yang dimaksud dengan perumahan? Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Lalu kita masuk ke konsep yang ingin diterapkan, ya terbagi menjadi dua, ada konsep makro dan konsep mikro. Nah, yang pertama itu ada penggunaan energi. Untuk kawasan makronya di sini saya ingin menerapkan membuat atap panel surya untuk memberikan energi listrik dari panas cahaya matahari. Terus selanjutnya membuat rainwater untuk penampungan air hujan yang akan digunakan kebutuhan. Lalu yang ketiga memberikan banyak pepohonan membuat kesejukan pada area perumahan. Lalu yang mikronya, untuk bagian mikronya memberikan banyak bukaan seperti cross ventilasi, jendela, dan lain-lain untuk memanfaatkan cahaya matahari pada siang hari dan mengurangi pemakaian energi listrik sekaligus untuk sirkulasi udara. Selanjutnya masuk yang kedua itu konsepnya itu mengurangi pemanasan berlebihan dan kebisingan. Untuk kawasan makronya itu memanfaatkan pepohonan atau hutan pohon untuk shading matahari. Yang kedua itu membuat danau atau situ kecil untuk tempat penyejukan matahari. Lalu untuk mikronya itu memberikan shading untuk cahaya matahari, memberikan green roof, terus menanami vegetasi, menggunakan material kaca untuk menghambat kebisingan, menggunakan material perkerasan dari paving, terus membuat area vegetasi untuk meredam panas sekaligus kebisingan seperti pepohonan dan tanaman rambat. Nah, untuk selanjutnya itu ada jauhkan tempat istirahat, contoh kayak seperti kamar tidur, ruang tamu, ruang makan itu dijauhkan dari lintasan matahari yaitu timur dan barat. Lalu eh, untuk selanjutnya itu penggunaan material. Pada penggunaan material ini menggunakan material yang menyerap panas pada jalan seperti paving block. Lalu terus kemudian ada material paving untuk pedestrian supaya yang berjalan di daerah tersebut tidak merasakan panas. Lalu untuk mikronya menggunakan material yang dapat meredam kebisingan, contoh seperti kaca. Lalu yang selanjutnya itu menggunakan material yang dari alam, contoh seperti kayu, papan, bambu, dan lain-lain. Terus selanjutnya menggunakan material atap tidak dari aspal atau yang berwarna gelap karena akan menghasilkan panas yang tinggi. Selanjutnya pengolahan limbah. Untuk kawasan mikronya membuat tempat penampungan air hujan untuk dimanfaatkan dalam kebutuhan sehari-hari perumahan. Terus selanjutnya itu membuat tempat penampungan air untuk tempat air limbah yang bisa digunakan kembali untuk kebutuhan sehari-hari seperti menyiram tanaman, membersihkan halaman rumah, dan lain-lain. Nah, ini untuk site kawasannya. Nah, masuk ke perancangan kawasan. Untuk perancangan kawasan tadi yang saya jelaskan di pertama itu penggunaan energi. Nah, pada kawasan ini ingin menerapkan yang namanya solar panel, lalu menerapkan rainwater, lalu menerapkan vegetasi di kawasan tersebut. Lalu selanjutnya mengurangi pemanasan berlebihan dan kebisingan itu dengan cara membuat danau atau situ dan memperbanyak menanam pohon atau vegetasi. Lalu untuk penggunaan material pada kawasan ini, untuk jalur pedestrian menggunakan paving block, yang dimana paving block ini berfungsi untuk menyerap panas. Lalu selanjutnya yang kembali itu pengelolaan limbah. Pada kawasan ini untuk pengelolaan limbahnya membuat penampungan air hujan sehingga air hujan yang ditampung bisa untuk menyiram tanaman dan lain-lain. Nah, ini untuk rancangan kawasannya. Di sini bisa dilihat ini untuk pintu masuk dari luar kawasan. Nah, di sini saya pada kawasan ini menerapkan banyak sekali konsep-konsepnya, di antara lain itu menerapkan adanya pedestrian pada perumahan ini, lalu menerapkan banyaknya vegetasi, lalu menerapkan danau untuk penyejuk area kawasan dan peredam kebisingan, lalu membuat banyak vegetasi di area sini. Di sini ada area khusus untuk penghijauan, bisa juga untuk taman juga. Lalu selanjutnya untuk potongan kawasan tersendiri, ini yang tadi saya jelaskan. Di sini saya memotong danau, lalu ada vegetasi digabung dengan pedestrian supaya untuk pejalan kaki itu lebih sejuk untuk berjalan. Lalu di sini ada jalan untuk kendaraan. Di sini juga ada pedestrian lagi, terus vegetasi. Terus ini ada untuk perumahannya. Lalu selanjutnya masuk ke perancangan rumah.
Untuk perancangan rumah yang tadi saya jelaskan di pertama juga di mikronya itu, yang pertama itu ada penggunaan energi alami, yang dimana penggunaan energi alami contohnya seperti penggunaan cross ventilasi, terus banyaknya bukaan-bukaan, terus juga penerapan solar panel di atap rumah itu termasuk dalam penggunaan energi alami. Lalu selanjutnya masuk ke mengurangi pemanasan berlebihan dan kebisingan. Di antaranya itu membuat shading pada bangunan, terus memberikan green roof, terus banyak menanami vegetasi di area bangunan, terus menggunakan material untuk peredam kebisingan, lalu menggunakan perkerasan dari pavling, terus membuat area vegetasi untuk meredam panas sekaligus kebisingan seperti pohon dan tanaman rambat. Lalu selanjutnya itu menempatkan area-area untuk istirahat, contoh seperti kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga itu jauhkan dari arah barat dan timur. Sedangkan untuk area servis ditempatkan di area barat dan timur. Nah, selanjutnya itu penggunaan material. Untuk penggunaan material ini menggunakan material yang dapat meredam bising, seperti kaca. Selain bising, kaca juga bisa meredam panas. Gunakan material dari alam yang diperbarui seperti kayu, papan, bambu, dan lain-lain. Lalu penggunaan material atap yang jangan menggunakan aspal karena bisa menyebabkan panas di dalam ruangan. Lalu selanjutnya masuk ke pengelolaan limbahnya. Pengelolaan limbah di sini dimaksud itu seperti air-air kotor bekas cucian piring, terus cucian-cucian lainnya, jadi bisa ditampung dan digunakan untuk menyiram tanaman. Nah, ini contoh rancangan denahnya. Pada rancangan denah ini di atas ini ada carport, yang dimana carport ini menggunakan hopping block untuk menyerap panas di siang hari. Lalu di sini untuk jalan menuju teras menggunakan paving block juga. Lalu di sini ada taman, dan ini taman. Lalu di sini ada teras, di sini ada ruang tamu, di sini ada ruang keluarga, di sini ada tangga, terus di sini ada garasi, di sini ada ruang makan, terus di sini ada dapur, di sini ada WC, di sini ada kamar utama, di sini ada WC lagi, di sini ada taman. Jadi sirkulasi pada denah yang saya buat ini sirkulasinya memutar, yang dimana udara bisa masuk dari sini, bisa masuk dari sini dan keluar masuk ke area ruang keluarga. Lalu dari belakang juga ada memakai bahan roster, jadi bukan hanya masuk udara sirkulasi tapi pencahayaan juga masuk. Terus juga di area ruang tamu ini kelihatan adem karena di sini ada kolam yang dimana bisa menyejukkan suasana di dalam ruangan juga. Lalu untuk di lantai 2-nya sendiri, di sini terdapat WC, balkon, kamar tidur, sini ada tangga, terus sini ruang kosong, terus di sini ada tempat cuci jemur, terus di sini ada kamar utama, terus di sini ada WC, terus di sini void. Yang dimana void ini itu untuk keluar masuknya udara. Misalkan udara masuk dari sini dan bisa keluar dari sini atau sebaliknya. Dan pencahayaan juga bisa dihasilkan dari kaca yang saya terapkan, diantaranya dia ada di sebelah sini, di sebelah sini, dan di sebelah sini. Terus juga ada popping block juga bisa menambah pencahayaan di dalam ruangan. Nah, untuk tampaknya sendiri saya lebih banyak menggunakan roster dibanding jendela. Kenapa? Karena roster itu bisa lebih banyak memasukkan udara ke dalam ruangan dibanding jendela. Karena roster itu udara bisa masuk terus. Terus juga pencahayaan juga bisa masuk kapan saja. Nah, untuk roster ini saya terapkan di area taman bawah, terus di area ruang tamu sini, terus di sini ada jendela. Terus di sini garasinya saya menggunakan pintu garasi kayu itu. Lalu di sini ada pintu, ada jendela, dan fasad ini saya menggunakan kayu. Lalu balkon, untuk tralis balkon ini saya menggunakan kayu yang dipadukan dengan besi. Nah, untuk tampak belakangnya ini saya ada material kaca dan roster. Kenapa? Untuk penerangan di tengah-tengah ruangan lantai 2. Lalu selanjutnya untuk tampak sampingnya seperti ini. Ini tampak samping sebelah kanan seperti ini. Terlihat ada balkon. Lalu di sini ada tampak kirinya, yang dimana tampak kiri ini ada roster yang berfungsi untuk keluar masuknya udara. Lalu di sini ada solar panel, yang dimana solar panel yang kita ketahui untuk menghemat energi listrik yang ada pada bangunan. Nah, ini contoh detailnya.
Saya ambil solar panel kenapa? Karena ini sangat berpengaruh sekali untuk konsep sustainable, yang dimana solar panel ini bisa menghemat listrik lebih murah dibanding pemakaian biasanya. Karena dia menggunakan energi panas matahari. Lalu yang kedua itu mengambil detail dari green roof, yang dimana green roof ini bisa menunjukkan suasana di dalam ruangan tersebut.